Selamat pagi juga Pak Joko. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ica? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja Pak, luar biasa semangat ini Pak. Alhamdulillah, saya semangat sekali mendengar kabar sehat dari Bu Ica bisa masuk sekolah dengan keadaan sehat. Alhamdulillah gitu ya. Bu Ica, di sini saya mohon izin terlebih dahulu. Saya ini ada tugas TGP angkatan 10 dari Kabupaten Klaten ini mengamati pembelajaran yang akan dilaksanakan. Boleh tidak? Boleh sekali Pak, silakan. Nanti di sini ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran IPAS kelas 3 yang akan dilaksanakan. Oh, kalau begitu silakan Pak. Rencananya saya akan melakukan kegiatannya besok. Oh iya siap, kalau besok. Sebelumnya saya tanya dulu, apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan besok? Tujuan pembelajarannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep sumber daya alam yang ada di Indonesia Pak. Wah, itu menarik sekali ya Bu ya. Saya dengan materi tentang konsep sumber daya alam yang ada di Indonesia ini itu sangat menarik sekali. Lalu bagaimana ini metode pembelajaran yang akan digunakan? Kalau untuk metode yang saya gunakan dalam pembelajaran IPAS itu menggunakan metode pembelajaran kooperatif Pak. Jadi itu gabungan dari diskusi kelompok dengan info. Oh, kooperatif bergabung dari kelompok dan ibu. Iya Pak. Itu bagus sekali. Ini sepertinya dalam ini saya ingin memfokuskan pada kegiatan diskusinya kelompok ini ya. Iya Pak. Boleh tidak? Bu? Boleh silakan Pak. Jadi sepertinya ini nanti kan saya ada format untuk pengalamannya. Ini saya berikan agar dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya itu bisa seperti ini. Baik Pak. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ini besok mungkin saya akan mengikuti dalam proses pembelajaran itu. Saya menunggu di belakang ya Bu ya, sambil mengamati guru mengajar. Harus ya Pak, semoga bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Mohon doanya juga. Ya terima kasih ya Bu ya sudah memberikan waktu kepada saya dan mengamati itu. Iya, terima kasih Pak Joko, sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Lodi. Nah, seperti biasa, setelah kita berdoa, kita lanjutkan dengan hafalan. Hari ini Bu Ika minta tolong Mas Indra untuk membacakan satu surat pendek. Mau pilih apa Mas Indra? Boleh, ya. Sudah. Terima kasih Mas Indra. Nah, Mas Indra hari ini sudah membacakan salah satu surat pendek. Besok giliran yang lain ya. Sudah hafal semuanya? Seperti yang biasa kita baca setiap hari ya. Ini ada banyak sekali yang sudah kita tempel di sini, jadi bisa dihafalkan satu-satu. Nah, hari ini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang biasa kita nyanyikan setiap hari Senin jika kita ada upacara. Sudah hafal? Hari ini kita mau menyanyikan lagu yang berjudul
berdiri dari tempat duduknya dalam posisi hitungan ketiga. Kita mulai ya. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Sudah? Siap? Nah, hari ini silakan anak-anak duduk melingkar di bawah. Sini bagiannya laki-laki boleh, yang perempuan sebelah sini ya. Silakan duduk dulu semuanya, duduk. Agak ke sana kiri. Ya, Mas Rafa. Siap. Hari ini agar anak-anak lebih fokus, silakan aktivitas yang lain dihentikan. Silakan pada posisi duduk yang paling nyaman. Sudah nyaman? Tidak umpuk-umpukan? Kalau masih umpukan geser dulu. Sudah? Semua aktivitas dihentikan. Tidak usah senggol-senggolan sama temennya. Sudah nyaman? Kalau sudah nyaman, silakan tangan diletakkan di paha kalian. Nah, ditutup boleh. Pejamkan mata kalian. Ya, dipejamkan sambil akan putarkan sebuah lagu klasik ya. Tarik nafas.
bersama dengan teman-teman, belajar bersama menuntut ilmu yang kelak mungkin akan bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa depan. Rasakan setiap tarikan nafas, udara yang masuk di hidup kalian, kemudian keluarkan secara perlahan. Lepaskan rasa lelah kalian. Nikmati alunan musik yang terdengar secara jelas. Semoga dengan belajar hari ini secara fokus, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kita akan dapat membahagiakan orang tua kita, ibu kita, dan ayah kita. Perlahan-lahan buka mata kalian dan jangan lupa mengucap syukur pada Tuhan. Kita sudah diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Sudah? Bagaimana rasanya mendengarkan duduk santai sambil mendengarkan musik? Gimana rasanya? Oh, kecuali ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk. Tapi ada yang merasa damai, ada yang merasa senang, ada yang merasa lelahnya berkurang. Bagaimana Mas Roni? Ada Bang? Ada yang merasa ngantuk. Sejak lahir. Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, hai. Hari ini kita akan belajar bahwa membentuk benda yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita ini di kelas ada banyak sekali benda. Bisa pinjam ya Mas Aditya. Nah, ini adalah salah satu benda yang ada di sekitar kita. Ini apa ini? Botol minum. Nah, botol minum ini terbuat dari apa? Dari plastik. Ada yang tahu sifat plastik itu bagaimana? Yang termasuk betul benda padat. Sifatnya misalkan mudah menyerap air atau tidak, atau tahan air atau tidak. Ini plastik tahan air. Ringan atau berat ya? Ringan. Tapi plastik itu mudah terbakar atau tidak? Mudah. Kalau Bika ambil lagi nih. Ini Bika membawa apa ini? Kertas. Nah, ini kertas sifatnya bagaimana? Apa? Termasuk kalau misalkan ini diletakkan dekat api, bisa mudah terbakar atau tidak? Mudah menyerap air atau tidak? Nah, itu karena sifat kertas itu mudah menyerap air, sehingga kertas digunakan kita untuk menulis. Jadi tinta itu kan mudah cair. Kalau kita tuliskan di atas kertas itu kan mudah menyerap, sehingga tulisan kita jadi jelas. Ada di buku atau di kertas yang lain, atau ketika kita menggambar. Nah, itu kita menggunakan kertas. Baik ya anak-anak. Nah,
Benda-benda yang ada di sekitar kita tadi itu yang menciptakan siapa ya? Manusia. Ya, yang menciptakan yang diberikan dari Tuhan dan digunakan oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia harus merawat apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Misalkan itu tadi ada meja itu terbuat dari apa? Nah, kayu itu ciptaan dari manusia dari Tuhan. Nah, kita juga harus merawat meja karena itu salah satu ciptaan Tuhan yang wajib kita jaga. Nah, kita akan bagikan buku. Silakan kalian buka halaman satu meja satu ya. Halaman 41. Sudah dibuka halaman 41. Halaman 41 sudah. Nah, di situ ada bahan pembentuk. Oh ya. Ini kapal masih ada asli nggak? Belum berapa? Dibuka halaman 41. Silakan anak-anak untuk membaca benda dan bahan pembentuknya. Sudah dibuka halaman 41? Nah, bacalah informasi berikut ini. Benda ada yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Silakan dibaca dalam hati ya. kemudian plastik.
yang lengkap dengan bahan pembentuk benda. Dalam video ini yang akan kita bahas dua bahan dulu, yaitu kertas dan kayu. Yang pertama, benda terbuat dari kayu. Contoh benda yang terbuat dari kayu yaitu kursi, meja, pensil, dan kerajinan berupa patung maupun figuran. Kayu berasal dari pohon yang ditebang dan diambil bagian batangnya. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, pohon yang batangnya kita tebang akan menghasilkan kayu gantungan atau disebut dengan log. Log akan dikirim ke pabrik atau pusat pembersihan menggunakan truk untuk jalur darat dan kapal untuk seluruh sungai. Setelah sampai di pabrik, log atau gantungan akan dipotong-potong sesuai keperluan. Setelah itu, kayu akan dijemur 2-4 minggu untuk menghindari jamur dan serangga. Keunggulan kayu yaitu yang pertama, mudah dibentuk. Yang kedua, contohnya kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama tidak tahan api, dan yang kedua mudah terserang rayap ataupun serangga lainnya. Yang kedua kita akan membahas bahan pembentuk kertas. Contoh benda yang terbuat dari kertas yaitu buku, kardus, tisu, dan koran. Kertas memiliki sifat mudah menyerap air, sehingga kertas dapat menyerap tinta dengan baik. Namun kertas memiliki kelemahan, yaitu mudah sobek dan tidak dapat bertahan lama. Kertas juga dapat terserang rayap dan kutu. Itu yang terbuat dari Proses pembuatan kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Kayu dipotong-potong sebesar korek api, kemudian dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut bubur kertas atau fluff. Menjadi panas dan ditarik hingga kandungan air. Nah, setelah itu fluff yang sudah kering meninggalkan ampas, berupa serat, huruf, dan saling terkait. Nah, setelah itu kulitnya akan digiling hingga menjadi pipih seukuran kertas yang diinginkan. Terima kasih telah mengikuti kelas ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. ya. Sudah ya. Nah, jadi anak-anak tadi ada beberapa bahan dasar pembentuk suatu benda. Tadi ada kayu yang diolah bisa menjadi meja, kursi. Nah ini ya. Kemudian kertas itu ternyata berasal dari kayu juga. Ya toh. Nah Bu Ika sekarang ada sebuah permainan. Ini kita kan tadi sudah belajar bahan dasar pembentuk benda. Bu Ika punya apa ini? Warnanya apa? Merah dan biru. Anak-anak pasti sudah tahu benda yang ada di sekitar kita ini berasal dari bahan apa? Oh, dari kayu, apa dari logam, dari kaca, dari karet. Yang biru, ingat-ingat, yang biru ini terbuat dari kayu. Nanti kalau Bu Ika nunjuk misalkan, Bu Ika melemparnya ke Mas Rasya, ditangkap sambil menyebutkan salah satu benda yang terbuat dari kayu. Yang biru itu kayu. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang juga Pak Joko. Ya, alhamdulillah ya, pembelajarannya hari ini sudah selesai dan sudah saya amati.
Alhamdulillah Pak, sudah selesai juga pembelajarannya. Nah, dari pembelajaran tadi, bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang sudah panjenengan rancang? Begini Pak, selama pembelajaran tadi, kan selain pembelajarannya berjalan lancar, selama pembelajaran anak-anak saya lihat juga terlihat antusias sekali Pak dalam mengikuti pembelajaran IPAS tentang sumber daya alam itu tadi. Oh ya, saya setuju dengan pendapat Ibu, bahwa saya juga melihat bahwa siswa itu antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan mungkin metode yang Ibu gunakan itu tepat dalam menggunakan metode pembelajaran yang tersebut, Bu. Terima kasih Pak. Nah, dari hasil amatan saya ini, Bu, ya, Iya. mungkin ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan dari metode pembelajaran yang Ibu laksanakan. Terima kasih Pak atas umpan balik yang positif yang Pak Joko sampaikan. Nah, Kira-kira apa Pak yang bisa saya tingkatkan agar lebih baik lagi dalam pembelajaran berikutnya? dari yang saya amati tadi, mungkin ya Bu ya, pertama Ibu itu bisa memberikan waktu yang lebih banyak kepada siswa untuk berdiskusi, Bu. Terus yang kedua itu Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa, agar siswa itu lebih semangat ketika diberikan umpan balik, Bu. Oh begitu ya Pak. Saya akan coba untuk tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya tentang diskusi kelompok itu Pak, supaya anak-anak bisa lebih leluasa untuk berdiskusi, dan juga saya akan mencoba memberikan umpan balik kepada anak yang lebih spesifik. Nah, itu Bu, itu diberi waktu dan itu umpan balik yang spesifik ya Bu ya. Iya. Dan ini terkait ini kan saya sudah membuat laporan. Iya Pak. Ini bisa digunakan untuk acuan untuk membuat rencana perbaikan pembelajaran selanjutnya itu akan lebih baik lagi ya Bu ya. Ini Bu ya. Oh iya, terima kasih ya Pak Joko sudah meluangkan waktu untuk mengamati pembelajaran saya hari ini. Ya, saya juga terima kasih Bu karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk mengamati panjenengan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sama-sama Pak, semoga Pak Joko juga sukses selalu. Saya juga berharap semoga pembelajaran akan semakin lebih efektif dan menyenangkan serta inspiratif bagi teman-teman Ibu. Amin, amin Pak. Terima kasih ya Bu sudah memberikan waktu kepada saya. Sama-sama Pak Joko. Mantap Bu. Sami-sami, selamat siang Pak.